Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Lu tau gak apa yang buat gue tuh sedih banget? Ngeliat tukang ST yang dikata-katain sama Gus Miftah. Gue mikir gimana perasaannya pada saat dia tuh diketawain sama orang-orang. Gus Miftah dihujat habis oleh netizen karena mengucapkan hal ini kepada pedagang es teh. Begini nasibnya sekarang. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Tau gak apa yang buat gue tuh sedih banget? Ngeliat tukang ST yang dikata-katain sama Gus Miftah. Gue mikir gimana perasaannya pada saat dia tuh diketawain sama orang-orang di sana. Gara-gara Gus Miftah ngomong kayak begitu. Dari penjual ST mau ketawa, bingung. Karena posisinya dia juga capek gitu jualan. Harus nahan beratnya. Air botol minum, terus ST itu badan sakit, tangan sakit, kepala sakit. Karena kan harus nahan kan. Tapi di satu sisi orang-orang ngetawain dia. Gue gak paham kenapa tokoh agama bisa ngatain penjual kecil seperti itu. Dan gue tuh gak bisa berhenti sedih setiap gue ngeliat video itu. Ini masalah dari kemarin udah ramai banget dan gue gak bisa bahas karena gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Setahu gue si Gusnya tuh udah minta maaf. Pokoknya sih gak maafin, cuman si bapak penjualnya aja dengan berbaik hati dia mau maafin. Tapi yang gue bersyukurnya si bapak malah dinaikin derajatnya. Banyak sekarang orang yang ngasih hadiah ke bapak. Bahkan setahu gue dia dapat umroh gratis. Gue bantu doa ya pak, semoga bapak sehat terus sama keluarga. Terus derajatnya juga dinaikin terus sama Tuhan. Mungkin banyak orang baik yang bakalan nolong bapak. Gara-gara Gus Miftah ngatain goblok ke penjual es teh manis itu tuh, si penjual es teh manis itu tuh jadi banyak dapat rezeki ya guys ya. Kalau semisal bukan gara-gara Gus Miftah ngatain si penjual es teh manis itu goblok, mungkin penjual es teh manis itu akan tetap jadi jual es teh manis sih. Harusnya kita tuh berterima kasih dong sama Gus Miftah gitu ya kan, gara-gara beliau ngatain penjual es teh manis itu tuh. Jadi si penjual es teh manis itu diangkat derajatnya, dapat banyak rezeki, dapat banyak bantuan dari orang-orang yang banyak duit. Kata gue, pernyataan kayak gitu tuh dapetnya dari mana sih? Dari mana? Bener, tiba-tiba kita sebagai netizen harus berterima kasih sama Gus Miftah. Gara-gara dia ngatain tuh penjual es teh manis, si penjual es teh manis itu jadi banyak dapat rezeki dan juga dapat bantuan. Ada gilanya kau. Beliau itu dapat banyak rezeki, dapat banyak bantuan itu ya karena ada sesuatu yang dia lakukan gitu ya kan, ada amalan-amalan dari sholatnya dia, dari doanya dia. Mungkin terkabulnya itu ya dengan jalan yang seperti itu gitu. Ngapa jadi gara-gara dikatain terus dia naik derajat terus kita tuh harus berterima kasih sama orang yang ngatain? Kayak mana? Kadang netizen ini ya, kadang otaknya bener, kadang agak sedeng gitu. Gue mah heran. Lagi dan lagi anaknya Gus Dur gitu ya, sekali ngomong tuh langsung cocok di hati gue. Karena emangnya gue setuju lebih mulia jual es teh daripada dagang agama. Dari dulu gue paling gak suka dengan orang yang jualan agama gitu ya, yang kayak kelihatannya alim dari luar tapi dirinya sendiri tuh bobrok gitu. Terus habis itu kagak bisa menghargai orang lain. Gue sendiri pengadut orang yang kayak kalau misalnya nggak sesuai dengan agama lu ya udah gitu loh, kayak udah gue diemin aja. Karena kayak agama itu hubungan antara Tuhan dengan manusia itu sendiri gitu loh. Jadi kayak gue nggak mau maksa-maksain orang harus pendapat agamanya seperti agama gue atau pandangan gue. Gue berharap sih dari kasus ini orang-orang tuh lebih sadar lagi gitu ya, dan juga tidak menuhankan orang gitu. Kalian tuh sama-sama manusia loh, sama-sama bisa bikin kesalahan loh. Jadi kayak ya udah gitu loh, kenapa harus kayak menuhankan atau kayak orang itu selalu bener satu sisi aja gitu loh. Padahal kayak manusia pasti salah gitu ya, manusia pasti kilaf. Jadi kayak jangan terlalu menuhankan, apalagi kalau misalnya udah salah ya lu tetap bela-belain dia gitu. Kayak menurut gue wake up gitu, lu lagi dibodoh-bodohin, lu lagi kena gaslightnya dia. By the way, gue cuma ngasih tahu kalau misalnya religious trauma itu beneran ada gitu ya. Orang-orang yang terlalu kayak mendiskreditkan orang terhadap agamanya gitu ya, ngejudge orang dengan menggunakan agama, itu lambat laun pasti akan bisa ngebuat seseorang punya religious trauma. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Maaf banget, orang yang ngetawain orang yang lagi mencari nafkah atau ngebecandain itu nggak lucu sih ya. Apalagi ketawanya sampai
Kalau bercanda spontan sama tongkrongan sih ya udah lah ya, nggak apa-apa. Ini masalahnya adalah di situ banyak banget orang, terus kita nggak tahu mereka tuh sedekat apa sampai bisa dibercandain spontan kayak gitu. Dan gue cuman salfok sama ini aja nih, ketawanya beneran kayak nyuruh orang buat ketawa juga gitu. Gue nggak ngerti itu ketawa karir atau ketawa apa, gue nggak ngerti. Dan gue nggak terlalu ngikutin juga jujur, cuman akan sangat disayangkan kalau menertawakan orang yang lagi mencari nafkah. Meskipun itu bercandaan ya atau jokes ya, cuman lihatlah ekspresi si bapaknya kayak gini. Bingung dia tuh mau respon apa, sumpah. Mau senyum bingung, mau cemberut serba salah, mau pergi juga bingung. Semoga dibanyakin rezekinya si bapaknya ya. Dia cuma mau cari nafkah doang. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gue speak up di sosial media, ngomong dong, tegur Gus Miftahnya. Coba kita mau dengerin Om Ded ngomong apa di sosmed dan sebagainya. Gue sebenarnya bikin satu video, gue taruhnya di subscriptions only. Ya sengaja gue jualan emang. Kenapa? Karena kalau di sini gue ngomongnya akan dipotong-potong, lalu dilanjutkan dengan foto tukang es tersebut, jedak-jeduk di TikTok omongan gue. But here is one point. Nah, di reels yang gue buat tentang Gus Miftah itu gue bicara tentang the paradox of it, ya. Dan itu menarik banget. Tapi gini, listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan, ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja. Menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya? Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media atau lalu dia sebarin di sosial media, enggak. If you have a friend, ini yang nggak dipikirin sama netizen. Dan gue nggak ngerti apakah kalau kalian punya seseorang yang berbuat salah dan kalian kenal dan punya nomor WhatsApp-nya, kalian tegurnya di sosmed gitu, di IG story gitu, pakai lagu-lagu gitu. That's not what kind of person I am, okay? Not what kind of person I am. Karena gue pernah juga, jujur aja, orang yang gue anggap sahabat, lalu gue melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia nggak negor gue lewat WhatsApp, dia nggak nelfon gue, dia bikin konten di Instagram. Imagine that. Dan gue telepon dia, bukannya lu teman gue, punya telepon gue. Lu negur atau lu pansos? So if you want to know what I think about Gus Miftah dan gimana gue berkomentarnya yang tajam, I put it on my subs. Now you wonder what I say, right? Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es teh masih oke lah. Masih. Yo kono didol goblok.
Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah, kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke temen gue gitu, temen bestie gitu, temen deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya, tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir, dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue, karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup gitu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu, dan di usia 83 bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya, udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih? Berpikir ke sana gak sih? Atau memang bercandanya dia seperti itu ya? Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya, apa kapan gitu? Semalam apa tadi subuh gitu, udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, tanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis, masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Kalian ingat begini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu, dengarkan Gus Miftah, itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan. Menurut gua pribadi, bapak pedagang es itu lebih mulia ya daripada bapak-bapak yang duduk di atas panggung menertawakan dan mengolok-olok terbahak-bahak untuk bapak pedagang es tersebut. Bahkan ya di akhir video yang viral yang beredar itu, Gus Miftah itu juga jadiin istri hamil itu sebagai bercandaan gitu. Dengan beliau bilang dengan bahasa Jawa, kok bisa ditinggal jualan es tiba-tiba hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Miris Gus Miftah dengarnya, miris. Apalagi ngelihat bapak penjual es itu ya cuman bisa narik nafas panjang banget ya. Menghela nafasnya itu sampai tertangkap oleh kamera. Itu bener-bener ngelus dada banget. Gue liatnya bener-bener miris banget. Gue bener-bener ngebayangin kalau itu tuh bapak gue yang di situ. Kalau itu bapak gue ya, gue bakal suruh semua orang yang ngetawain bokap gue buat sujud di kaki bapak gue.